Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Dehartanti dari kelas Akuntansi 7 Shift 2 dengan NIM 186220129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset Knowledge Management dan Water Accounting terhadap Ekonomi Performance, yaitu oleh Bapak Ari Eksandi dan Ibu Nova Rosiana. Yang pertama itu ada, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? A. Motivasi atau isu. Kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor, sehingga kinerja perusahaan menurun. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menyampaikannya. Yang B, ada research gap. Intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Martins and Lopez 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Kombi dan Suhardianto 2017. Knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan. Mutu Velo Shanmugam dan Theo 2017. Hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Williams 2018. Water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Chris dan Burit 2016. Berbanding terbalik bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap resistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi. Cahaya 2018. Research kritik. Research gap dalam penelitian telah dijelaskan secara eksplisit dan didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Yang C ada fenomena. Kurangnya inovasi dan sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini. Kritik. Pada poin ini, peneliti tidak menjelaskan kasus atau berita sesuai dengan penelitian. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam proses membacanya. Selanjutnya, ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Hidden value mengindikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Febri 2018. Knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Al-Hayali dan Al-Najjar 2016. Water accounting sebagai sistem perusahaan yang menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai. Chris and Burit 2017. Sumber daya harus dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Fakhrul Razi 2014. Memanfaatkan aset untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik lagi. Syafarina 2018. Aset tidak terwujud dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Martin dan Lopes 2016. Maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Al-Said 2014. Kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi ekonomi performance, yaitu hidden value of intangible asset seperti human capital, inovasi merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya knowledge management dengan mengkoordinasikan 3 macam perspektif atau dimensi antara lain. Balance score 2 Scandia, Navigator 3 Intangible Asset Monitor.
Variabel yang terakhir yaitu water accounting mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstrak. Selanjutnya, apa research equation atau perumusan masalah dari penelitian ini? Apakah pengaruh hidden value of intangible asset value, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai dengan 2018? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah. Dengan jelas, seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merujuk pada tujuan penelitian ini. Selanjutnya, ada apa tujuan penelitian ini? Untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai dengan 2018. Kritiknya tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah jelas dalam mengungkapkan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, Tokusdada menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset value, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Water accounting dan knowledge management merupakan informasi yang berharga bagi internal perusahaan yang dapat mengoptimalisasi nilai dari kinerja perusahaan serta aset tidak berwujud atau hidden value of intangible asset value yang diyakini oleh para peneliti memiliki peran yang penting terhadap ekonomi performance. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara general saja, tidak lebih spesifik. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi atas dampak penelitian terhadap pemegang saham atau shareholder. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Stewardship theory menjelaskan mengenal situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya ada jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. A. Teori stewardship. Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu berhubungan dengan variabel ekonomi performance, di mana teori stewardship menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja perusahaan yang dikelolanya. Hubungan antar ekonomi performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan ekonomi performance perusahaan tampak baik. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi atau ekonomi performance perusahaan pada prinsipalnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya ada teori stakeholder. Keterkaitan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Yang ketiga ada teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dengan water accounting yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting menjadikan bahan pertimbangan bagi investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand theory pada penelitian ini. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Hidden value of intangible asset value merupakan X1, knowledge management merupakan X2, water accounting merupakan X3 dan berhubungan dengan ekonomi berpengaruh terhadap ekonomi performance yaitu variabel Y.
Kritiknya, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut adalah hasil penelaahan yang dilakukan oleh reviewer. Hipotesis penelitian. H1. Hidden Value of Intangible Asset atau INTAF berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H2. Knowledge Management berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H3. Water Accounting berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan dalam hipotesis penelitian ini di dalam penelitiannya. Selanjutnya ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. A. Rancangan penelitian, yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variabel dependennya yaitu economic performance. ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIV dikurang MERI dibagi P0. Sumbernya dari Al-Tuwajiri et al. 2004. Keterangannya ECP Economy Performance, P1 harga saham akhir tahun, P0 harga saham tahun sebelumnya, DIV pembagian dividen, MERI itu median return industri. Selanjutnya variabel independennya ada Hidden Value of Intangible Asset, INTAF, atau INTAF sama dengan CMV dikurang BVNA. Sumbernya dari Prawira Kurniawan 2016. Keterangannya dari CMF Capital Market Value, BVNA Book Value of Net Asset, INTAF Intangible Asset Value. Selanjutnya ada Knowledge Management. Knowledge Management. Disclosure level, jumlah disclosure yang dipenuhi, dibagi jumlah skor maksimum. Water accounting sama dengan LN nominal pengungkapan air meter kubik per ton. Teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purpose sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. D. Unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018, sampel yang didapat 9 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 30 data observasi. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskannya. Yang E ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari BI. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. F. Uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelola data statistik yaitu eViews. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan data regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. G. Metode analisis data. Uji berpasangan dua model, diantaranya yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Seperti pada gambar, yaitu rumusnya seperti itu. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan persamaan regresi penelitian dengan jelas. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. A. Analisis deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. B. Uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Common Effect Model dalam regresi data panel.
C. Uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritik. Penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait uji kelayakan model, uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis deskriptif. Kesimpulan. Apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya, A. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa INTAF berpengaruh positif terhadap EP. B. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa H2 terbukti diterima bahwa knowledge management berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. C. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa water accounting berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan simpulan dengan baik sesuai dengan rumusan masalah. Untuk keterbatasan tidak ada, untuk kritiknya tidak ada keterbatasan dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat simpulan dan keterbatasan selama penelitian. Implikasi tidak ada, untuk kritiknya peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh aset tidak terwujud dan akuntansi air terhadap kinerja ekonomi. Sekian, terima kasih. Review jurnal yang saya jelaskan pada judul tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.